Berikut gambaran tata cara pemungutan suara pada pemilu 2024 beserta peran dari masing-masing anggota KPPS. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pada kali ini akan saya informasikan gambaran bagi teman-teman dalam tata cara pemungutan suara berikut untuk tugas dari masing-masing anggota KPPS pada pemilu 2024. Barangkali teman-teman merupakan salah satu anggota KPPS ataupun pengawas pemilu nantinya di tahun 2024, 14 Februari mendatang. Penting untuk teman-teman ketahui bahwasannya tata cara pemungutan suaranya adalah sebagai berikut. Ya langsung saja masuk ke pembahasannya sebagai informasi untuk teman-teman. Untuk satu TPS akan ada sejumlah 7 orang anggota KPPS ya, di mana satu adalah sebagai ketua KPPS dan yang 6 lainnya adalah sebagai anggota KPPS. Dan berikut saya tampilkan untuk gambaran bagaimana tata cara pemungutan suara pada saat pemilu 2024 nantinya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada bagannya ya, di mana untuk KPPS 1, 2, dan 3 duduknya di sebelah sini, mereka bersama, 1, 2, 3 bersama-sama ya. Kemudian yang di bagian registrasi atau di awal ini pendaftaran adalah duduk di sini adalah anggota KPPS keempat. Kemudian anggota KPPS kelima berdiri di depan tempat pemungutan suara ya. Kemudian anggota KPPS keenam adalah menunjukkan atau memberikan informasi untuk meletakkan atau memasukkan kertas suara kepada atau ke kotak suara yang seharusnya. Dan selanjutnya untuk tugas dari anggota KPPS ketujuh yaitu ada di bagian celup tinta sebelah jalan keluar dari area pemungutan suara tersebut ini di sini ya. Jadi untuk tatanannya anggota KPPS 1, 2, 3 berarti yang satu adalah ketuanya duduk beriringan. Kemudian anggota KPPS yang keempat adalah di bagian administrasi, yang kelima berada di depan tempat pemungutan suara. Kemudian anggota KPPS keenam untuk menunjukkan bagaimana cara memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang seharusnya, dan yang ketujuh adalah mencelupkan atau memastikan bahwa pemilih sudah mencelupkan salah satu jarinya ke tinta yang disediakan. Dan selanjutnya informasi bagi teman-teman, bagi pemilih karena teman-teman yang bertugas baik sebagai anggota KPPS maupun sebagai pengawas TPS nantinya ya, atau bahkan ada yang sebagai saksi, pasti akan karena sudah berusia lebih dari 17 tahun pastinya juga akan menyoblos ya, dan barangkali ini adalah pertama kali teman-teman menggunakan hak suara teman-teman karena baru masuk ke 17 tahun atau bagaimana, atau ya baru saja ini intinya baru pertama kali mencoblos. Jadi yang pertama teman-teman masuk, kemudian melakukan registrasi, kemudian duduk di tempat yang sudah disediakan sambil menunggu nama teman-teman dipanggil. Apabila sudah dipanggil oleh anggota KPPS salah satu dari anggota KPPS 1, 2, dan 3, teman-teman akan dipersilahkan oleh KPPS 5 untuk melakukan pencoblosan. Dan apabila sudah selesai, teman-teman harus memastikan bahwa kertas suara dilipat dengan benar. Kemudian akan dipastikan oleh KPPS ke-6 untuk memasukkan kertas suara tersebut ke kotak yang seharusnya. Dan selanjutnya teman-teman akan dipastikan untuk mencelupkan salah satu jari dari teman-teman di KPPS ke-7 dan setelahnya akan keluar meninggalkan area pemungutan suara. Adapun tugas sepenuhnya pada saat kegiatan pemungutan suara dari anggota KPPS keempat, karena pertama kali ini akan bertemu, calon pemilih ya, atau pemilih akan bertemu dengan anggota KPPS keempat. Jadi anggota KPPS keempat harus menyambut pemilih ke dalam ruangan secara lancar dan terkendali. Kemudian dihimbau untuk mendahulukan pemilih yang lansia, penyandang disabilitas, atau hamil. Kemudian tugas dari KPPS 4 juga mengecek jari tangan dari pemilih tersebut dan memastikan bahwa tidak ada bekas tinta di salah satu jari si pemilih. Selanjutnya, KPPS 4 akan
mengecek surat undangan pemilih dan formulir modelnya adalah C6. Jika ada, pemilih bisa langsung memasuki area duduk bagi pemilih ya yang sudah disediakan. Dan perlu diketahui bagi anggota KPPS semuanya tidak hanya 4 ya. Apabila pemilih tidak memiliki surat undangan C6, jadi untuk tugas KPPS 4 ini wajib untuk mengecek daftar nama pemilih dalam DPT apakah ada atau tidak, atau di DPTB atau DPK. DPTB adalah daftar pemilih tambahan, DPK adalah daftar pemilih khusus dengan mengacu pada tanda pengenal yang ditampilkan pemilih. Jadi tanda pengenal yang dibawa oleh pemilih bisa KTP, bisa paspor atau kartu identitas yang lainnya. Dan apabila ternyata si pemilih tersebut, calon pemilih tersebut namanya tidak tercantum dalam DPT atau DPTB atau DPK, maka KPPS 4 wajib untuk menuliskan keterangan diri pemilih dalam DPKTB. Jadi menambahkan secara manual di DPKTB menggunakan informasi dari tanda pengenalnya. Kemudian disuruh menunggu. Jadi mereka yang tidak termasuk dalam DPT atau DPTB atau DPK hanya boleh mencoblos sesudah jam 12 siang. Jadi untuk menunggu boleh pulang terlebih dahulu atau meninggalkan tempat terlebih dahulu dan boleh untuk menggunakan hak suaranya setelah pukul 12 siang. Tetapi ternyata apabila walaupun tidak membawa surat undangan C6 tetapi nama si pendaftar atau calon pemilih ada pada DPT atau DPTB atau DPK, maka boleh ya bisa langsung memasuki area untuk menunggu giliran melakukan pemilihan. Selanjutnya untuk KPPS 4 juga dihimbau untuk menyortir surat undangan C6 ke dalam 2 tumpukan. Jadi dipisahkan antara tumpukan untuk pemilih pria dan pemilih perempuan. Fungsinya ini untuk mempermudah pada saat melakukan perhitungan ya atau melakukan pelaporan nantinya. Jadi disortir dulu, dipisahkan antara pemilih laki-laki dan pemilih perempuan. Apabila calon pemilih atau pemilih sudah memasuki di bagian administrasi di bagian KPPS 4, selanjutnya dipersilahkan untuk menunggu terlebih dahulu dan setelahnya akan menunggu dipanggil oleh salah satu dari KPPS 1, 2, dan 3. Jadi tugas dari KPPS 1, 2, dan 3 salah satunya adalah memanggil nama pemilih sesuai nomor urut kedatangan untuk memberikan surat suara dan ini dihimbau untuk mendahulukan pemilih berkebutuhan khusus yang menunggu dalam area duduk dengan izin dari pemilih yang memiliki nomor urut lebih awal. Kemudian wajib juga untuk mengecek nama pemilih dalam DPT, DPTB, atau DPK jika ada, beri lingkaran pada nomor urut pemilih tersebut. Ini tugas dari salah satu KPPS 1, 2, atau 3 ya. Untuk mungkin harus difokuskan tugas dari 2 adalah memanggil, tugas dari KPPS 3 adalah memberikan lingkaran pada DPT atau DPTB atau DPK seperti itu. Selanjutnya, baik KPPS 1, 2, dan 3 secara bersama-sama ya, ini untuk mengisi karena untuk setiap kertas suara itu ada isian yang harus diisi. Nomor TPS, kemudian provinsi, kabupaten, seperti itu ya. Jadi harus diisi untuk kertas suaranya, untuk identitas dari kertas suara itu sendiri. Kemudian dipastikan untuk setiap kertas suara juga sudah ditandatangani oleh ketua KPPS. Karena sebagai informasi bagi surat suara yang tidak ada tanda tangan ketua KPPS, maka dinyatakan tidak sah. Jadi harus ada tanda tangannya terlebih dahulu. Kemudian KPPS 3 memberikan jenis surat suara ya. Jadi jenis surat suara di pemilu 2024 ada 5 jenis. Jadi pastikan untuk nama-nama yang terdaftar dalam DPT, DPTB, atau DPK itu ada 5 jenis surat suara yang diterima dan masing-masing warnanya itu berbeda-beda untuk penggunaannya ya. Dan diberi himbauan juga calon pemilih ini untuk memberikan atau mencoblosnya menggunakan paku yang tersedia. Kemudian diarahkan lagi bagaimana cara melipat kertas suara sesudah dicoblos juga. Kemudian KPPS 5 bertugas untuk mengarahkan apabila sudah ada bilik yang kosong untuk pemilih selanjutnya memberikan hak suaranya dalam bilik suara tersebut. Kemudian KPPS 5 juga bertugas untuk membantu pemilih atau orang lain ya dalam menuju bilik suara pada saat pencoblosan surat suara ya apabila si calon pemilih ini atau pemilih ini
memerlukan bantuan. Setelah si pemilih menggunakan hak suaranya di bilik suara dan sudah melipat kertasnya, pastikan untuk KPPS 6 memastikan cara pelipatan kertas suara tersebut sudah benar, kemudian mengarahkan untuk masing-masing kertas suara tersebut dimasukkan ke kotak-kotak suara yang sudah disediakan dan yang harus sesuai dengan warnanya ya. Selanjutnya si pemilih diarahkan untuk menuju ke meja KPPS 7 untuk mencelupkan salah satu jarinya agar diketahui bahwasanya si pemilih tersebut sudah menggunakan hak suaranya pada pemilu 2024 dan selanjutnya dipersilahkan untuk keluar. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Salam sukses selalu tentunya. Dan apabila ada yang merasa informasi ini bermanfaat, bisa silahkan di-share ke media sosial yang teman-teman miliki. Apabila ada yang merasa informasi ini tidak bermanfaat, mohon untuk diabaikan saja. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya ya.